Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Karina dengan NIM 23135022, Program Studi Manajemen Perhotelan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul Cara Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan suatu gagasan dapat diinternalisasikan dan ditindaklanjuti secara luas di masyarakat. Penggunaan bahasa yang baik dan benar harus sesuai dengan keselarasan kebahasaan, keselarasan logika, dan keselarasan etika. Pada saat implementasinya, tidak akan ditemukan penggunaan bahasa yang ambigu, namun tidak jarang kita menemukan kerancuan, keambiguan dalam berbahasa, karena tidak mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Kebingungan, keambiguan dalam berbahasa seringkali mereka temui dalam ucapan dan bahasa tulisan. Bahkan, dalam pertemuan-pertemuan formal, walaupun tidak jarang ditemukan kebingungan. Meski ambigu, namun karena sering digunakan, orang menganggapnya sebagai bahasa yang baik dan benar. Jadi, pada asasnya, kita mungkin menggunakan bahasa yang baik, artinya yang tepat, tetapi yang tidak termasuk bahasa yang benar. Sebaliknya, kita mungkin berbahasa yang benar, yang tidak baik penerapannya karena suasana mensyaratkan ragam bahasa yang lain. Maka, anjuran agar kita berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya, dan yang di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebaliknya mengacu kepada ragam yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Fungsi bahasa yang baik dan benar yang pertama yaitu fungsi pemersatu dan mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan karena kaitannya dengan orang yang berpendidikan dan yang terpelajar. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Perencanaan bahasa bersasaran untuk dapat diaktualisasikannya pemakaian bahasa secara baik dan benar. Bahasa yang benar bermakna, korek, bersistem, sesuai dengan kaidah dan aturan kebahasaan. Sedangkan bahasa yang baik bermakna, etis, logis, rasional, dan situasional dalam makna dan penggunaan. Bahasa yang baik maupun benar, peringkat struktur, leksikal maupun ujarannya, mengacu pada pemakaian bahasa yang serasi dan sasarannya, dan sekaligus mengikuti kaidah dan aturan kebahasaan secara tepat dan akurat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang pertama adalah tata bunyi. Tata bunyi terbagi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonemik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Fonemik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Kalau dalam fonetik, kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat ucap, serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan. Maka dalam fonemik, kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi-bunyi yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Kedua, tata bahasa. Masalah definisi atau batasan kalimat tidak perlu dipersoalkan karena sudah terlalu banyak definisi kalimat yang telah dibicarakan oleh ahli bahasa. Yang lebih penting untuk diperhatikan ialah apakah kalimat-kalimat yang kita hasilkan dapat memenuhi syarat sebagai kalimat yang benar atau gramatikal. Selain itu, apakah kita dapat mengenali kalimat-kalimat gramatikal yang dihasilkan oleh orang lain? Dengan kata lain, kita dituntut untuk memiliki wawasan bahasa Indonesia dengan baik agar kita dapat menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal dalam komunikasi baik lisan maupun tulis.
dan kita dapat mengenali kalimat-kalimat yang dihasilkan oleh orang lain, apakah gramatikal atau tidak. Yang ketiga, kosakata. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dituntut untuk memilih dan menggunakan kosakata bahasa yang benar. Kita harus membedakan antara ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku, baik ditulis maupun lisan. Ragam bahasa dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap kawan bicara atau sikap penulis terhadap pembaca. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dingin, dan santai. Yang keempat, ejaan. Dalam bahasa tulis, kita menemukan adanya bermacam-macam tanda yang digunakan untuk membedakan arti sekaligus sebagai pelukisan atas bahasa lisan. Segala macam tanda tersebut untuk menggambarkan perhentian, antara perhentian akhir, tekanan, tanda tanya, dan lain-lain. Tanda-tanda tersebut dinamakan tanda baca. Ejaan suatu bahasa tidak saja berkisar pada persoalan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran serta bagaimana menempatkan tanda-tanda baca dan sebagainya, tetapi juga meliputi hal-hal seperti bagaimana memotong suku kata, bagaimana menggabungkan kata-kata, baik dengan imbuhan-imbuhan maupun antara kata dengan kata. Yang kelima adalah makna. Pemakaian bahasa yang baik dan benar bertalian dengan ketepatan menggunakan kata yang sesuai dengan tuntunan makna. Misalnya, dalam bahasa ilmu tidak tepat digunakan kata-kata yang bermakna konotatif atau kata kiasan tidak tepat digunakan dalam ragam bahasa ilmu. Jadi, pemakaian bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Kalimat efektif harus yang pertama mudah dipahami oleh orang lain, dua, memenuhi unsur penting kalimat atau minimal ada subjek dan predikat, terutama untuk ragam tulis. Yang ketiga, menggunakan kata yang tepat dan serasi. Yang keempat, gramatikal seperti menggunakan punktuasi, dan kata yang baku menggunakan struktur yang benar. Frasa selalu DM menggunakan kata yang morfologis, menggunakan kata yang sesuai dengan fungsinya atau kedudukannya. Yang kelima, rasional atau menggunakan gagasan yang dapat dicerna oleh akal sehat, efisien, atau menggunakan unsur sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Yang keenam, tidak ambigu atau tidak menimbulkan dua arti yang membingungkan. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau dianggap baku itulah yang merupakan bahasa yang benar. Jika orang masih membedakan pendapat tentang benar tidaknya suatu bentuk bahasa, perbedaan paham itu menandakan tidak atau belum adanya bentuk baku yang mantap. Sekian materi presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.